Berjalan dalam kehidupan seringkali seperti mengarungi sungai. Banyak orang menghabiskan waktu dan energi mereka untuk melawan arus, memaksakan sesuatu yang tidak sejalan dengan aliran alamiah kehidupan. Mereka bertarung dengan realitas, menolak perubahan, dan terus mencoba mengendalikan sesuatu yang berada di luar kuasa mereka. Namun, dalam filosofi Lao Tzu, ada kebijaksanaan yang berbeda, mengalir seperti air, mengikuti ritme alam, dan menemukan kekuatan dalam kelembutan. Air tidak pernah berusaha melawan rintangan secara langsung. Ia tidak menabrak batu dengan keras, tetapi dengan sabar mengalir di sekitarnya, mencari celah, dan akhirnya mengikisnya perlahan. Dalam kehidupan, seringkali kita dihadapkan pada masalah yang tampaknya besar dan sulit diatasi. Namun, jika kita terus bersikeras menabraknya dengan kekerasan, kita hanya akan lelah dan semakin frustasi. Sebaliknya, dengan bersikap fleksibel dan mencari jalur yang lebih alami, kita dapat menemukan solusi tanpa perlu mengorbankan kebahagiaan dan ketenangan. Mengalir seperti air bukan berarti menyerah pada keadaan, tetapi belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan. Saat ada perubahan, jangan melihatnya sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari perjalanan. Seperti air yang bisa berubah bentuk sesuai wadahnya, kita pun dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tanpa kehilangan esensi diri. Kemampuan untuk beradaptasi inilah yang membawa kita menuju ketenangan dan kebijaksanaan. Seringkali, ketakutan dan ego membuat kita enggan berubah. Kita ingin mempertahankan sesuatu yang sudah tidak lagi bermanfaat, hanya karena kita merasa nyaman dalam zona tersebut. Tapi lihatlah air, ia tidak terpaku pada satu bentuk atau satu tempat. Ia terus bergerak, mengikuti aliran, dan justru karena itulah ia tetap jernih dan segar. Jika kita terus bertahan pada sesuatu yang tidak lagi membawa kebaikan, kita akan seperti air yang tergenang, keruh, tidak berkembang, dan kehilangan kejernihan. Ketenangan sejati datang ketika kita belajar melepaskan. Seperti air yang tidak memaksakan dirinya untuk tetap berada di satu tempat, kita juga perlu belajar untuk merelakan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kadang, kita terlalu terikat pada harapan dan keinginan, sehingga saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, kita merasa kecewa dan putus asa. Tetapi ketika kita membiarkan hidup mengalir, kita akan melihat bahwa setiap perubahan selalu membawa peluang baru. Ada kalanya, kita harus melewati jalan yang berliku. Air tidak pernah takut dengan bentuk sungai yang berbelok, karena ia tahu bahwa pada akhirnya, ia akan tetap mencapai laut. Demikian pula dengan hidup, jalan yang kita tempuh mungkin tidak selalu lurus, tetapi itu bukan berarti kita tersesat. Setiap belokan membawa pelajaran, setiap tantangan mengasah ketangguhan kita. Jika kita mampu menghadapinya dengan ketenangan dan kelenturan seperti air, kita akan sampai pada tujuan tanpa perlu bertarung dengan kehidupan. Kelembutan bukan berarti kelemahan. Banyak yang berpikir bahwa bersikap lembut dalam menghadapi kehidupan adalah tanda ketidakmampuan. Padahal, justru sebaliknya. Air tampak lembut, tetapi kekuatannya luar biasa. Ia mampu mengikis batu, menghancurkan gunung, dan bahkan menembus celah-celah kecil yang tidak bisa dilewati oleh sesuatu yang keras. Dalam hidup, seringkali bukan kekuatan fisik atau ketegasan yang menentukan keberhasilan, tetapi kemampuan untuk bersikap lentur, sabar, dan tidak mudah goyah. Ketika kita menghadapi orang-orang yang sulit, coba bayangkan air yang mengalir di antara batu-batu tajam. Ia tidak membentur batu dengan keras, tetapi dengan perlahan dan pasti, ia mengubah bentuknya. Begitu pula dalam kehidupan, kita tidak harus selalu membalas dengan amarah atau melawan dengan kebencian. Kadang, cara terbaik untuk menghadapi sesuatu yang sulit adalah dengan tetap tenang, bersikap lembut, tetapi tetap bergerak maju tanpa terpengaruh oleh kekasaran di sekitar kita. Mengalir seperti air juga berarti memahami bahwa setiap hal dalam hidup memiliki waktunya sendiri. Sungai tidak pernah tergesa-gesa untuk mencapai laut, ia mengalir sesuai ritmenya. Kita pun sebaiknya belajar untuk tidak terburu-buru, tidak terlalu memaksa sesuatu terjadi sebelum waktunya.
Percayalah bahwa setiap usaha yang kita lakukan, setiap langkah yang kita ambil, akan membawa kita ke tempat yang seharusnya, selama kita terus bergerak dan tidak berhenti. Kebijaksanaan air mengajarkan kita untuk menjalani hidup dengan lebih ringan. Saat menghadapi masalah, jangan terlalu mempersulit diri dengan kekhawatiran yang berlebihan. Biarkan diri kita mengalir dengan tenang, menikmati setiap momen, dan menerima segala sesuatu apa adanya. Sebab, pada akhirnya, air yang mengalir dengan tenang akan mencapai lautan luas tanpa kehilangan jati dirinya. Ketika kita belajar mengalir seperti air, kita mulai memahami bahwa hidup tidak selalu harus tentang berjuang tanpa henti. Terkadang, kebahagiaan sejati datang ketika kita melepaskan genggaman yang terlalu erat pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Seperti sungai yang tidak memegang batu di dasarnya, kita pun harus belajar untuk tidak melekat pada hal-hal yang menghambat perjalanan kita. Melepaskan bukan berarti kehilangan, tetapi memberi ruang bagi sesuatu yang lebih baik untuk datang. Dalam perjalanan hidup, kita sering dihadapkan pada ketidakpastian. Ada saat-saat di mana kita tidak tahu harus melangkah kemana, atau merasa ragu dengan keputusan yang diambil. Namun, jika kita mengamati air, kita akan melihat bahwa ia tidak pernah ragu untuk terus bergerak. Ia tidak bertanya-tanya kemana harus pergi, karena ia percaya bahwa aliran sungai akan membawanya ke tempat yang seharusnya. Begitu pula dengan kita. Terkadang kita hanya perlu percaya pada proses dan membiarkan hidup mengarahkan kita ke tujuan yang lebih besar. Seringkali, kita merasa bahwa kita harus memiliki kendali penuh atas segalanya. Kita ingin memastikan bahwa setiap rencana berjalan dengan sempurna, setiap harapan terwujud sesuai keinginan kita. Tetapi air mengajarkan bahwa keindahan justru muncul ketika kita membiarkan hidup mengalir dengan sendirinya. Tidak semua hal bisa kita kendalikan. Dan itu tidak masalah. Ketika kita melepaskan obsesi untuk mengendalikan segala sesuatu, kita akan merasakan ketenangan yang lebih dalam. Lihatlah bagaimana air mengatasi rintangan. Ia tidak pernah berhenti hanya karena ada batu besar di jalannya. Ia tidak mengeluh atau merasa terjebak. Ia mengalir ke samping, mencari celah, atau bahkan menunggu waktu yang tepat hingga akhirnya bisa melewati hambatan itu. Dalam hidup, kita pun harus belajar untuk tidak menyerah hanya karena menghadapi hambatan. Jika satu jalan tertutup, selalu ada jalan lain yang bisa kita tempuh. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, mungkin itu adalah tanda bahwa kita harus mencoba pendekatan yang berbeda. Kesederhanaan air juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu terbebani oleh keinginan yang berlebihan. Air tidak pernah memaksa dirinya untuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Ia tidak berusaha menjadi keras seperti batu atau kaku seperti es kecuali dalam kondisi yang benar-benar memintanya. Begitu pula dengan kita, hidup akan terasa lebih ringan jika kita menerima diri sendiri apa adanya. Tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain, tidak perlu berusaha menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita. Dengan menjadi diri sendiri dan mengikuti aliran kehidupan, kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Dalam kehidupan sosial, filosofi air juga bisa kita terapkan. Air tidak memilih-milih kemana ia mengalir. Ia bisa berada di sungai, laut, atau bahkan genangan kecil di tepi jalan. Ia bisa bergabung dengan air lainnya tanpa kehilangan bentuknya. Ini mengajarkan kita untuk tetap rendah hati dalam berinteraksi dengan orang lain. Tidak peduli siapa yang ada di sekitar kita, jika kita bisa tetap tenang, bersikap ramah, dan tidak mudah terpengaruh oleh ego, maka kita akan lebih mudah beradaptasi dan diterima oleh banyak orang. Kebijaksanaan air bukan hanya tentang ketenangan, tetapi juga tentang kekuatan yang tersembunyi. Lihatlah bagaimana tetesan air mampu membentuk stalaktit di dalam gua, atau bagaimana ombak mampu mengikis tebing-tebing batu yang kokoh. Air mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat dalam bentuk kekerasan atau agresi. Terkadang, kesabaran dan konsistensi adalah kunci utama dalam mencapai sesuatu yang besar. Jika kita tetap tekun dalam perjalanan kita, tanpa terburu-buru, tanpa terpengaruh oleh gangguan di sekitar, maka pada akhirnya kita akan melihat hasil yang luar biasa. Namun, ada satu hal yang perlu diingat.
Meskipun air lembut dan mengalir mengikuti arus, ia juga tahu kapan harus menjadi kuat. Ia bisa menjadi tenang seperti danau, tetapi juga bisa menjadi gelombang besar yang mampu mengubah segala sesuatu di sekitarnya. Dalam hidup, kita harus tahu kapan harus bersikap lembut dan kapan harus menunjukkan ketegasan. Tidak semua situasi bisa kita hadapi dengan pasrah. Ada saatnya kita harus bangkit, mengambil sikap, dan menentukan arah kita sendiri. Mengalir seperti air bukan berarti tidak memiliki tujuan. Air selalu tahu kemana ia akan bermuara. Ia selalu bergerak menuju tempat yang lebih besar, ke samudera luas yang menjadi tujuannya. Begitu juga dengan kita, meskipun kita mengikuti aliran kehidupan, bukan berarti kita hanya pasrah tanpa arah. Kita tetap bisa memiliki impian, tetap bisa mengejar tujuan, tetapi dengan cara yang lebih tenang, lebih fleksibel, dan tanpa tekanan yang berlebihan. Pada akhirnya, kehidupan akan selalu berubah, seperti aliran sungai yang tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Jika kita mampu menerima perubahan, beradaptasi dengan keadaan, dan tetap bergerak maju tanpa terjebak dalam ketakutan atau kekhawatiran, maka kita akan menemukan bahwa hidup bisa menjadi jauh lebih ringan. Kita tidak perlu melawan arus dengan penuh ketegangan. Kita hanya perlu belajar mengalir, mengikuti ritme kehidupan, dan menikmati setiap perjalanan dengan hati yang terbuka. Ketika kita benar-benar memahami bagaimana cara mengalir seperti air, kita akan mulai melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Beban yang dulu terasa berat perlahan menjadi lebih ringan. Kekhawatiran yang dulu menghantui mulai memudar. Kita tidak lagi merasa harus terburu-buru mencapai sesuatu hanya karena orang lain telah sampai lebih dulu. Sebab, kita menyadari bahwa setiap orang memiliki aliran hidupnya sendiri, dan membandingkan perjalanan kita dengan orang lain hanya akan menciptakan tekanan yang tidak perlu. Dalam ketenangan air, ada sebuah pelajaran besar tentang kehadiran di saat ini. Air tidak pernah menyesali kemana ia telah mengalir, dan tidak pula terburu-buru memikirkan kemana ia akan pergi selanjutnya. Ia hanya fokus pada momen sekarang, pada setiap tetes yang jatuh, pada setiap riak yang terbentuk. Kita pun bisa belajar untuk lebih hadir dalam setiap momen kehidupan. Bukannya terus-menerus mengkhawatirkan masa depan yang belum tentu terjadi atau terjebak dalam bayangan masa lalu yang sudah berlalu. Ketika kita benar-benar hadir, kita akan menyadari bahwa kebahagiaan itu bukan sesuatu yang harus kita kejar, tetapi sesuatu yang sudah ada di sekitar kita. Mengalir seperti air juga berarti belajar menerima kenyataan tanpa harus melawan dengan kemarahan atau kepahitan. Hidup tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Terkadang, kita menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapan. Namun, jika kita meniru sifat air, kita akan tahu bahwa menolak kenyataan hanya akan membuat kita semakin tertekan. Sebaliknya, dengan menerima dan beradaptasi, kita bisa menemukan solusi yang lebih baik. Bukan berarti kita menyerah, tetapi kita menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan. Lihatlah bagaimana air tidak pernah mengeluh meskipun harus melewati jalur yang sulit. Ketika mengalir dari pegunungan ke sungai, ia tidak menolak bebatuan atau akar-akar pohon yang menghalangi jalannya. Ia hanya menemukan cara untuk terus bergerak, entah itu dengan mengalir di sela-sela rintangan atau mencari jalur lain yang lebih terbuka. Hidup kita pun serupa, akan ada hambatan, akan ada tantangan, tetapi jika kita berhenti dan mengeluh, kita hanya akan terjebak di satu tempat. Sebaliknya, jika kita terus bergerak maju dengan tenang dan sabar, kita akan selalu menemukan jalan keluar. Kesabaran adalah kekuatan tersembunyi yang dimiliki air. Ketika tetesan kecil jatuh terus-menerus di atas batu, ia tidak serta-merta menghancurkannya dalam sekejap. Namun, seiring waktu, batu itu akan terkikis, membentuk pola yang indah. Begitu juga dengan usaha kita dalam hidup. Tidak ada pencapaian yang datang secara instan, tetapi jika kita tetap konsisten, tetap berusaha tanpa menyerah, maka hasilnya akan terlihat pada waktunya. Seringkali, kita ingin segalanya terjadi dengan cepat. Namun, air mengajarkan kita bahwa semua hal memiliki waktunya sendiri, dan terburu-buru hanya akan membuat kita kehilangan makna dari proses itu sendiri. Dalam hubungan dengan orang lain,
filosofi air juga sangat relevan. Air tidak memaksa dirinya untuk tetap berada dalam satu bentuk. Ia bisa berubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya, tetapi tetap menjadi dirinya sendiri. Ini mengajarkan kita untuk tetap fleksibel dalam interaksi sosial. Tidak semua orang berpikir seperti kita, tidak semua orang memiliki pandangan yang sama. Namun, jika kita bisa beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, maka hubungan dengan orang lain akan menjadi lebih harmonis. Kita tidak perlu memaksakan pendapat kita, tetapi juga tidak perlu kehilangan prinsip kita sendiri. Ada kalanya kita harus menjadi seperti air yang tenang, yang mencerminkan kejernihan dan ketenangan. Namun, ada juga saat di mana kita harus menjadi ombak yang kuat, yang mengguncang dan membawa perubahan. Hidup bukan hanya tentang pasrah mengikuti arus, tetapi juga tentang tahu kapan harus bertindak dan mengambil keputusan besar. Air bisa menghancurkan tembok yang tinggi, tetapi ia hanya melakukannya ketika saatnya tepat. Begitu pula dengan kita, tidak perlu terburu-buru atau gegabah dalam menghadapi sesuatu. Dengan kesabaran dan perhitungan yang matang, kita bisa melakukan perubahan yang lebih bermakna. Jika kita melihat lebih jauh, air juga mengajarkan kita tentang keseimbangan. Ia tidak pernah mengambil lebih dari yang dibutuhkannya, dan tidak pernah memberi lebih dari yang mampu ia berikan. Sungai tidak pernah memaksakan dirinya untuk terus mengalir jika hujan tidak turun. Laut tidak pernah meluap lebih dari yang seharusnya kecuali ada dorongan eksternal. Dalam hidup, kita pun harus belajar menyeimbangkan segala sesuatu. Jangan terlalu memaksakan diri untuk mencapai sesuatu hingga mengorbankan kesehatan atau kebahagiaan kita. Jangan terlalu memberi kepada orang lain sampai kita sendiri kehabisan tenaga. Segala sesuatu yang berlebihan, bahkan dalam kebaikan, bisa membawa ketidakseimbangan. Pada akhirnya, kita bisa memilih bagaimana kita ingin menjalani hidup ini. Apakah kita ingin terus melawan arus, bersikeras pada jalan yang penuh ketegangan dan perlawanan? Ataukah kita ingin belajar mengalir, menghadapi hidup dengan ketenangan, kesabaran, dan kebijaksanaan? Pilihan ada di tangan kita. Yang pasti, hidup akan terus berjalan, seperti air yang tidak pernah berhenti mengalir. Dan kita, sebagai bagian dari alam ini, bisa memilih untuk menjadi seperti air, fleksibel, kuat, tenang, dan selalu menemukan jalan menuju samudra yang luas. Saat kita benar-benar memahami filosofi air, kita mulai menyadari bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari ketegasan atau perlawanan. Justru, ada kekuatan yang jauh lebih besar dalam kelembutan dan kelenturan. Air tidak pernah memaksakan jalannya, tetapi pada akhirnya, ia selalu sampai ke tujuannya. Ia bisa masuk ke celah terkecil, mengikis gunung yang kokoh, dan bahkan mengubah bentuk daratan seiring waktu. Inilah pelajaran penting yang bisa kita terapkan dalam hidup. Kadang, cara terbaik untuk menghadapi tantangan bukanlah dengan perlawanan yang kaku, tetapi dengan kebijaksanaan untuk beradaptasi dan tetap bergerak maju. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang tampak sulit atau bahkan mustahil untuk dihadapi. Namun, jika kita bisa meniru sifat air, kita akan memahami bahwa tidak ada rintangan yang benar-benar mampu menghentikan kita. Ketika satu jalan tertutup, selalu ada jalan lain yang bisa kita temukan. Ketika situasi terasa sulit, kita tidak harus melawannya dengan kemarahan atau keputusasaan. Sebaliknya, kita bisa mencari cara untuk mengalir melaluinya, menyesuaikan diri, dan tetap melangkah dengan ketenangan. Salah satu keunikan air adalah kemampuannya untuk berubah bentuk tanpa kehilangan esensinya. Dalam kehidupan, kita pun sering harus berubah, beradaptasi dengan lingkungan baru, menghadapi tantangan baru, dan berkembang menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Namun, perubahan ini tidak berarti kita harus kehilangan identitas kita. Seperti air yang tetap menjadi air, kita juga bisa tetap menjadi diri kita sendiri meskipun menghadapi berbagai perubahan dalam hidup. Yang terpenting adalah fleksibilitas dalam menghadapi segala situasi, tanpa kehilangan nilai-nilai inti yang kita pegang. Selain fleksibilitas, air juga mengajarkan kita tentang kesabaran. Tidak ada sungai yang terbentuk dalam semalam.
Tidak ada samudra yang terbentuk dalam sehari. Semua butuh waktu, tetes demi tetes, aliran demi aliran, hingga akhirnya membentuk sesuatu yang luar biasa. Begitu juga dengan hidup kita. Segala hal yang bernilai membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Kita mungkin tidak langsung melihat hasil dari setiap usaha kita, tetapi jika kita tetap bertahan dan terus bergerak maju, suatu hari nanti kita akan melihat betapa jauhnya kita telah melangkah. Kesabaran ini juga penting dalam menghadapi kegagalan. Air tidak pernah menyerah ketika bertemu dengan penghalang. Jika jalurnya terhalang, ia akan mencari celah lain untuk mengalir. Jika bertemu dengan dinding yang kokoh, ia akan mengumpulkan kekuatannya hingga akhirnya bisa melewati rintangan tersebut. Hidup pun seperti itu. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi hanya tanda bahwa kita perlu mencari jalan lain. Setiap kesulitan yang kita hadapi adalah bagian dari proses yang akan membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Air juga mengajarkan kita tentang keseimbangan. Dalam hidup, kita seringkali terjebak dalam pola pikir yang ekstrim, terlalu keras pada diri sendiri, terlalu menuntut kesempurnaan, atau terlalu fokus pada satu aspek hingga mengabaikan yang lain. Namun, jika kita melihat bagaimana air bekerja, kita akan menyadari bahwa keseimbangan adalah kunci untuk kelangsungan hidup. Air bisa tenang, tetapi juga bisa kuat. Ia bisa lembut, tetapi juga bisa membentuk sesuatu yang besar. Kita pun perlu menemukan keseimbangan dalam hidup, antara kerja keras dan istirahat, antara ambisi dan kepuasan, antara memberi dan menerima. Dalam relasi dengan orang lain, kita juga bisa belajar dari sifat air. Air selalu memberi tanpa memilih-milih. Ia tidak membeda-bedakan kepada siapa ia mengalir. Ia memberikan kehidupan bagi semua makhluk, tanpa pamrih. Begitu juga dengan kita, semakin kita bisa berbagi kebaikan dengan orang lain, semakin besar dampak yang kita ciptakan dalam kehidupan ini. Kadang, satu tindakan kecil yang kita lakukan bisa membawa perubahan besar bagi orang lain, seperti setetes air yang akhirnya bisa membentuk sungai. Namun, air juga tahu kapan harus menahan diri. Saat musim kemarau, sungai tidak serta-merta mengering begitu saja. Ia menyimpan airnya dalam tanah, menjaga keseimbangannya agar tetap ada ketika benar-benar dibutuhkan. Dalam hidup, kita pun perlu memahami kapan saatnya memberi dan kapan saatnya menjaga diri. Kita tidak bisa selalu mengorbankan diri demi orang lain, karena jika kita kehabisan energi, kita tidak akan bisa membantu siapapun. Kita perlu merawat diri kita sendiri, menjaga keseimbangan antara memberi dan menyimpan energi untuk diri sendiri. Saat kita mulai memahami dan menerapkan filosofi air dalam hidup, kita akan merasakan perubahan besar dalam cara kita menghadapi kehidupan. Kita tidak lagi mudah terbawa emosi, tidak lagi merasa perlu melawan segala sesuatu yang terjadi di luar kendali kita. Kita mulai memahami bahwa hidup ini adalah perjalanan, dan yang terpenting bukanlah seberapa cepat kita mencapai tujuan, tetapi bagaimana kita menikmati setiap aliran yang membawa kita ke sana. Seperti air yang selalu menemukan jalannya, kita pun akan selalu menemukan cara untuk bertahan, berkembang, dan mencapai tujuan kita. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu merasa tertekan oleh ekspektasi orang lain. Cukup mengalir dengan tenang, menyesuaikan diri dengan keadaan, dan percaya bahwa kita akan sampai ke tempat yang seharusnya. Ketika kita benar-benar memahami bagaimana air bekerja, kita mulai melihat kehidupan dengan cara yang lebih luas. Kita tidak lagi merasa perlu mengendalikan setiap aspek kehidupan, karena kita menyadari bahwa tidak semua hal bisa kita atur sesuai keinginan kita. Ada saatnya kita harus belajar untuk melepaskan, membiarkan sesuatu mengalir dengan sendirinya, tanpa paksaan dan tanpa kekhawatiran yang berlebihan. Seperti air yang tidak pernah berusaha menahan alirannya sendiri, kita pun perlu belajar menerima bahwa tidak semua hal akan selalu berjalan sesuai rencana. Namun, menerima bukan berarti pasrah. Seperti air yang tetap bergerak menuju laut, kita juga harus tetap bergerak maju dalam hidup. Mengalir seperti air bukan berarti diam dan menyerah pada keadaan, tetapi menemukan cara untuk terus berjalan, meskipun ada hambatan di depan. Kadang, perjalanan itu terasa lambat. Kadang,
Kita merasa seperti tidak bergerak kemana-mana. Tapi seperti sungai yang perlahan mengalir menuju samudra, kita pun pada akhirnya akan sampai ke tujuan kita jika kita terus berjalan tanpa henti. Salah satu kekuatan terbesar air adalah kemampuannya untuk tetap tenang, bahkan dalam keadaan yang sulit. Saat air menggenang di danau, ia mencerminkan langit dengan begitu jernih. Ketika hati kita tenang, kita juga bisa melihat dunia dengan lebih jelas. Kita bisa mengambil keputusan dengan lebih bijaksana, tanpa tergesa-gesa, tanpa dipengaruhi oleh emosi sesaat. Ketenangan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan kebisingan, orang yang bisa tetap tenang adalah mereka yang paling kuat. Namun, meskipun air bisa tenang, ia juga bisa menjadi ombak yang kuat ketika diperlukan. Ada saatnya kita harus bersikap lembut, dan ada saatnya kita harus menunjukkan kekuatan kita. Air tidak ragu untuk menghempas batu jika perlu, tetapi ia tidak pernah kehilangan sifat alaminya. Begitu juga dengan kita. Ada saatnya kita perlu bersikap tegas, melindungi apa yang kita yakini, memperjuangkan apa yang kita anggap benar. Namun, kita tidak perlu melakukannya dengan kemarahan atau kebencian. Kita bisa tetap bijaksana, tetap tenang, tetapi tetap kuat dalam menghadapi tantangan. Pelajaran lain dari air adalah tentang kebersamaan. Tidak ada tetesan air yang sendirian. Setiap tetesan, sekecil apapun, pada akhirnya bergabung dengan tetesan lainnya, membentuk aliran, sungai, dan akhirnya lautan. Dalam hidup, kita juga tidak bisa berjalan sendirian. Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan kebersamaan, kita membutuhkan dukungan. Kadang, kita merasa bahwa kita bisa mengatasi semuanya sendiri, tetapi seperti tetesan air yang akhirnya menemukan jalannya ke sungai, kita pun akan lebih kuat ketika bersama. Namun, air juga tahu kapan harus mengalir sendiri. Ada saatnya kita perlu berpisah dari arus yang tidak lagi membawa kita ke arah yang benar. Ada saatnya kita harus berani memilih jalan kita sendiri, meskipun itu berarti kita harus berjalan sendirian untuk sementara waktu. Tidak semua arus cocok untuk kita, tidak semua jalur membawa kita pada pertumbuhan. Seperti air yang bisa membentuk alirannya sendiri, kita juga bisa menciptakan jalan kita sendiri dalam hidup. Memilih untuk mengikuti apa yang benar-benar sesuai dengan hati kita. Hidup ini bukan tentang melawan, bukan tentang menjadi lebih keras dari yang lain. Hidup ini adalah tentang menemukan ritme kita sendiri, mengalir dengan keseimbangan, dan memahami bahwa setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan. Seperti air yang selalu menemukan jalan, kita pun akan selalu menemukan cara untuk tumbuh, berkembang, dan mencapai apa yang kita impikan. Ketika kita belajar untuk mengalir seperti air, kita mulai memahami bahwa kehidupan bukanlah tentang terburu-buru mencapai garis akhir, melainkan tentang bagaimana kita menikmati setiap momen dalam perjalanan. Air tidak pernah terburu-buru, tetapi ia selalu sampai ke tujuannya. Kita pun perlu mengingat bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Tidak perlu membandingkan perjalanan kita dengan orang lain, karena setiap orang memiliki aliran hidupnya masing-masing. Seringkali, kita merasa terjebak dalam ekspektasi dan tekanan dari lingkungan sekitar. Kita merasa harus selalu cepat, harus selalu berhasil, harus selalu sesuai dengan standar yang ditentukan oleh orang lain. Namun, seperti air yang tetap mengalir dengan ritmenya sendiri, kita pun harus belajar untuk berjalan sesuai dengan alur kita sendiri. Tidak ada yang salah dengan bergerak perlahan selama kita tetap maju. Salah satu sifat air yang paling mengagumkan adalah kemampuannya untuk tetap jernih meskipun menghadapi berbagai rintangan. Air yang mengalir terus akan tetap bersih, sementara air yang diam terlalu lama akan menjadi keruh. Begitu juga dengan hidup kita. Jika kita terus berkembang, terus belajar, dan terus bergerak maju, kita akan tetap tumbuh. Namun, jika kita berhenti, jika kita terlalu lama terjebak dalam rasa takut atau keraguan, kita bisa kehilangan kejernihan dalam melihat arah hidup kita. Tidak semua perjalanan dalam hidup ini akan terasa mudah. Kadang, kita harus melewati jalan yang berliku, melewati batu-batu yang menghambat, bahkan menghadapi arus yang terasa begitu kuat.
Tapi air tidak pernah takut menghadapi tantangan. Ia terus mengalir, mencari celah, menemukan cara untuk tetap bergerak. Kita pun harus memiliki ketekunan yang sama. Jika satu jalan tertutup, cari jalan lain. Jika satu rencana gagal, buat rencana baru. Jangan pernah berhenti hanya karena ada hambatan di depan. Dalam ketekunan itu, kita juga perlu belajar untuk percaya pada proses. Seperti air yang mengikis batu sedikit demi sedikit, perubahan besar dalam hidup kita seringkali terjadi secara perlahan. Mungkin hari ini kita merasa belum melihat hasil dari usaha kita, tetapi jika kita terus berusaha, suatu hari nanti kita akan melihat betapa jauhnya kita telah melangkah. Tidak ada usaha yang sia-sia, tidak ada perjalanan yang tidak membawa pelajaran. Lebih dari itu, air mengajarkan kita tentang ketulusan dalam memberi. Ia tidak pernah memilih kepada siapa ia akan mengalir. Ia memberi kehidupan kepada siapapun yang membutuhkannya, tanpa pamrih. Kita pun bisa belajar untuk berbagi kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Kadang, satu tindakan kecil yang kita lakukan bisa membawa dampak besar bagi orang lain. Seperti tetesan air yang perlahan bisa membentuk sungai, kebaikan yang kita sebarkan, sekecil apapun, akan selalu membawa perubahan. Namun, air juga tahu kapan harus berhenti. Ia tidak selalu mengalir deras, terkadang ia diam, menenangkan dirinya sebelum kembali bergerak. Kita pun perlu memahami bahwa dalam hidup, ada saatnya kita harus beristirahat. Kita tidak bisa terus berlari tanpa henti, tanpa memberi waktu bagi diri sendiri untuk bernapas. Beristirahat bukan berarti menyerah, tetapi memberi diri kita kesempatan untuk kembali kuat, kembali segar, sebelum melanjutkan perjalanan. Dengan memahami filosofi air, kita mulai melihat kehidupan dengan cara yang lebih damai. Kita tidak lagi melawan arus yang tidak perlu, kita tidak lagi merasa tertekan oleh hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita belajar untuk menerima, menyesuaikan diri, dan terus bergerak maju tanpa kehilangan diri kita sendiri. Kita mulai memahami bahwa dalam kelembutan ada kekuatan, dalam ketenangan ada keteguhan, dan dalam mengalir, kita menemukan kebebasan sejati. Saat kita benar-benar menghayati filosofi air, kita akan memahami bahwa keindahan hidup terletak pada fleksibilitas dan kesediaan kita untuk beradaptasi. Air tidak pernah menolak bentuk dari wadah yang menampungnya, tetapi itu tidak berarti ia kehilangan identitasnya. Ia tetaplah air, entah ia berada dalam sungai yang deras, di danau yang tenang, atau bahkan di dalam segelas kecil. Dari sini kita belajar bahwa menjadi fleksibel bukan berarti kehilangan jati diri, melainkan menyesuaikan diri tanpa kehilangan esensi kita. Dalam kehidupan, kita akan menghadapi banyak perubahan, baik yang kita inginkan maupun yang datang tanpa diduga. Jika kita terlalu kaku, terlalu berpegang pada apa yang sudah nyaman, kita akan kesulitan menghadapi perubahan tersebut. Namun, jika kita seperti air, mampu menyesuaikan diri dengan situasi baru, kita akan lebih mudah menemukan jalan untuk tetap bertumbuh. Dunia terus berubah, dan mereka yang mampu menyesuaikan diri adalah mereka yang akan terus berkembang. Filosofi air juga mengajarkan kita bahwa keindahan sejati bukanlah sesuatu yang dipaksakan. Lihatlah sungai yang mengalir bebas, tanpa harus berusaha menjadi sesuatu yang lain. Keindahannya muncul secara alami, karena ia membiarkan dirinya mengalir sesuai dengan jalannya. Kita pun harus belajar untuk menerima diri sendiri, menghargai perjalanan kita, dan berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang memiliki aliran hidupnya sendiri, dan ketika kita berhenti berusaha menjadi sesuatu yang bukan diri kita, disitulah kita menemukan ketenangan sejati. Selain itu, air menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat jelas. Air bisa tampak lembut, tenang, dan mudah berubah bentuk, tetapi dalam kesabaran dan konsistensinya, ia mampu mengikis batu yang paling keras sekalipun. Ini adalah pengingat bahwa kekuatan bukan hanya tentang agresi atau dominasi, tetapi juga tentang ketekunan dan ketahanan. Terkadang, yang kita butuhkan bukanlah dorongan yang keras, tetapi langkah kecil yang konsisten, yang lama-kelamaan akan membawa perubahan besar. Lebih jauh lagi,
Kita bisa belajar dari bagaimana air selalu mencari jalan keluar, tanpa pernah berhenti berusaha. Jika sebuah jalur tertutup, ia akan menemukan celah lain untuk mengalir. Jika satu pintu tertutup bagi kita, bukan berarti perjalanan berakhir. Itu hanya berarti kita perlu mencari jalan lain. Hidup akan selalu menawarkan tantangan, tetapi mereka yang pantang menyerah dan terus mencari jalan adalah mereka yang pada akhirnya akan sampai ke tujuan. Selain itu, air mengajarkan kita tentang ketenangan di dalam kedalaman. Air yang dalam selalu lebih tenang daripada yang dangkal. Dalam hidup, mereka yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri cenderung lebih tenang dalam menghadapi berbagai situasi. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal kecil, tidak mudah terombang-ambing oleh pendapat orang lain. Mereka memiliki ketenangan yang berasal dari dalam, bukan dari pengakuan luar. Namun, ketenangan itu tidak datang dengan sendirinya. Ia adalah hasil dari pengalaman, pembelajaran, dan refleksi yang terus-menerus. Seperti air yang melalui berbagai perjalanan sebelum akhirnya menjadi lautan yang luas, kita pun harus melalui berbagai proses dalam hidup sebelum menemukan kedalaman dalam diri kita. Pada akhirnya, menjadi seperti air berarti hidup dengan keseimbangan. Tidak terlalu kaku, tetapi juga tidak tanpa arah. Tidak memaksakan diri, tetapi juga tidak berhenti bergerak. Hidup bukan tentang melawan segala sesuatu, tetapi juga bukan tentang menyerah pada keadaan. Hidup adalah tentang menemukan harmoni antara menerima, beradaptasi, dan tetap maju ke depan, dengan penuh kesadaran dan ketenangan. Ketika kita semakin memahami filosofi air, kita mulai menyadari bahwa kehidupan bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang memberi makna. Air tidak hanya mengalir untuk dirinya sendiri, tetapi ia juga membawa kehidupan kemanapun ia pergi. Kita pun dapat menerapkan prinsip yang sama dalam hidup kita. Kehadiran kita seharusnya tidak hanya berfokus pada pencapaian pribadi, tetapi juga bagaimana kita bisa membawa manfaat bagi orang lain. Seperti air yang mengalir ke berbagai tempat, tanpa memilih kepada siapa ia memberi manfaat, kita juga bisa belajar untuk berbagi tanpa mengharapkan balasan. Kebaikan yang kita berikan, sekecil apapun, akan selalu memiliki dampak. Kadang, kita mungkin merasa bahwa usaha kita tidak berarti, tetapi seperti tetesan air yang akhirnya bisa membentuk sungai besar, setiap langkah kecil yang kita ambil akan berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan ini. Satu hal yang sering diabaikan adalah bagaimana air selalu memiliki keseimbangan antara kelembutan dan kekuatan. Ia bisa begitu lembut ketika menyentuh kulit, tetapi di saat yang sama, ia mampu menghancurkan gunung dengan derasnya aliran yang terus-menerus. Kita bisa belajar bahwa menjadi lembut bukan berarti lemah, dan menjadi kuat bukan berarti harus selalu keras. Ada waktu untuk bersikap penuh kasih dan ada waktu untuk berpegang teguh pada prinsip kita. Kebijaksanaan sejati adalah mengetahui kapan harus menjadi seperti embun yang menyejukkan dan kapan harus menjadi ombak yang mengguncang. Air juga tidak takut untuk berubah bentuk. Ia bisa menjadi cair, padat, atau gas, tergantung pada lingkungannya. Ini adalah pelajaran besar bagi kita dalam menghadapi kehidupan. Dunia selalu berubah, situasi selalu bergeser, dan kita tidak bisa bertahan hanya dengan satu cara berpikir. Kita harus memiliki fleksibilitas mental dan emosional untuk bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Orang yang paling berhasil dalam hidup bukanlah mereka yang paling keras kepala, tetapi mereka yang paling mampu beradaptasi tanpa kehilangan tujuan mereka. Lebih jauh lagi, air mengajarkan kita tentang keberanian untuk mengalir ke arah yang belum diketahui. Sebuah sungai tidak pernah tahu pasti kemana ia akan berakhir, tetapi ia tetap mengalir dengan penuh keyakinan. Kita sering takut melangkah ke hal-hal baru karena ketidakpastian, tetapi keberanian sejati bukanlah tentang mengetahui semua jawaban, melainkan tentang tetap bergerak meskipun kita belum melihat ujung perjalanan. Dalam perjalanannya, air juga tidak memandang perbedaan. Ia mengalir melewati batu, tanah, dan akar pohon tanpa menghakimi apapun yang ada di jalannya. Kita pun bisa belajar untuk menerima perbedaan dalam hidup ini. Kita semua berasal dari sumber yang sama, tetapi perjalanan kita mungkin berbeda.
Dengan menerima bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri, kita bisa hidup dengan lebih banyak kedamaian dan tanpa beban kebencian. Selain itu, air selalu menemukan cara untuk tetap ada, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Saat terperangkap dalam kondisi yang sulit, ia tidak menghilang begitu saja, tetapi berubah menjadi sesuatu yang baru. Saat diuapkan oleh panas, ia naik ke langit menjadi awan, kemudian kembali turun sebagai hujan yang menyegarkan. Begitu pula kita, ketika menghadapi kegagalan atau kesulitan, kita tidak harus menyerah. Kita bisa berubah, beradaptasi, dan kembali dengan cara yang lebih kuat dan lebih baik. Pada akhirnya, filosofi air adalah tentang memahami bahwa kehidupan bukanlah sesuatu yang harus kita lawan dengan penuh ketegangan, tetapi sesuatu yang harus kita jalani dengan kebijaksanaan. Ada saat untuk mengalir, ada saat untuk beristirahat, ada saat untuk memberi, dan ada saat untuk bertahan. Jika kita bisa memahami bagaimana air tetap bergerak tanpa kehilangan esensinya, kita juga bisa menemukan cara untuk menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih bijak, dan lebih penuh makna. Air juga mengajarkan kita tentang kesabaran. Ia tidak pernah terburu-buru, tetapi selalu sampai pada tujuannya. Setetes air yang jatuh dari langit mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai laut, tetapi ia tidak pernah berhenti. Dalam kehidupan, kita sering menginginkan hasil instan, kesuksesan yang cepat, perubahan yang segera terlihat. Tetapi seperti air yang mengikis batu sedikit demi sedikit, perubahan besar dalam hidup juga terjadi secara perlahan. Kesabaran bukan berarti diam tanpa tindakan, tetapi terus bergerak maju dengan ketekunan, meskipun hasilnya belum terlihat. Selain itu, air tidak pernah menyesali jalannya. Ia tidak menoleh ke belakang atau mencoba kembali ke titik awal. Ia terus maju, mengikuti alirannya sendiri. Dalam hidup, terlalu banyak orang terjebak dalam masa lalu, memikirkan kesalahan yang telah dibuat atau keputusan yang sudah diambil. Tetapi seperti air, kita harus belajar untuk melepaskan dan terus mengalir ke depan. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah, tetapi bagaimana kita bergerak ke depan adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Satu hal lagi yang menarik tentang air adalah bagaimana ia bisa menemukan kebebasan bahkan di dalam keterbatasan. Sebuah sungai mungkin dibendung, tetapi air akan selalu mencari celah untuk tetap mengalir. Bahkan ketika dihadapkan pada batasan, ia tidak menyerah. Kita pun bisa belajar dari ini. Dalam hidup, mungkin ada rintangan yang menghambat kita, masalah keuangan, lingkungan yang tidak mendukung, keterbatasan fisik atau mental. Namun, selalu ada jalan untuk tetap bergerak maju jika kita mau mencarinya. Lebih jauh lagi, air mengajarkan kita tentang makna keheningan. Di tempat yang dalam dan luas, air selalu tenang. Dalam hidup, semakin dalam pemahaman kita tentang diri sendiri, semakin tenang kita dalam menghadapi dunia. Orang yang tidak memahami dirinya sendiri mudah terombang-ambing oleh pendapat orang lain, mudah marah, mudah tersinggung. Tetapi mereka yang memiliki kedalaman dalam pemikiran dan hati, tidak mudah terguncang. Mereka memahami bahwa bukan segala sesuatu perlu direspons, bukan semua situasi perlu dihadapi dengan emosi. Air juga mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup ini tidak selalu lurus. Sebuah sungai tidak mengalir dalam garis lurus dari sumber ke muaranya. Ia berkelok-kelok, membentuk tikungan, terkadang melebar, terkadang menyempit. Begitu pula kehidupan kita. Ada masa-masa ketika semuanya terasa lancar, tetapi ada juga saat-saat di mana kita harus menghadapi tantangan dan rintangan. Yang terpenting bukanlah apakah jalannya lurus atau tidak, tetapi apakah kita tetap bergerak maju, mengikuti aliran hidup dengan kesadaran dan kesiapan. Selain itu, air mengajarkan kita tentang pentingnya keseimbangan. Terlalu banyak air bisa menyebabkan banjir, terlalu sedikit air bisa menyebabkan kekeringan. Begitu juga dalam hidup, keseimbangan adalah kunci. Terlalu banyak bekerja tanpa istirahat bisa menyebabkan kelelahan. Tetapi terlalu banyak beristirahat tanpa bertindak bisa membuat kita stagnan. Terlalu banyak berbicara tanpa mendengar bisa membuat kita kehilangan pemahaman.
Tetapi terlalu banyak diam tanpa menyampaikan pendapat bisa membuat kita kehilangan kesempatan. Hidup yang harmonis adalah hidup yang memahami kapan harus maju dan kapan harus berhenti sejenak. Ada juga pelajaran dari bagaimana air selalu menerima keadaannya tanpa perlawanan. Jika ditempatkan di dalam gelas, ia menjadi bentuk gelas. Jika dituangkan ke dalam sungai, ia menjadi bagian dari sungai. Ia tidak melawan, tetapi ia juga tidak kehilangan hakikatnya. Kita bisa belajar untuk menerima keadaan dengan lapang dada, tanpa mengeluh dan tanpa merasa bahwa kita harus selalu melawan segalanya. Namun, penerimaan bukan berarti pasrah tanpa usaha. Seperti air yang tetap bergerak dalam wadahnya, kita juga bisa menerima keadaan sambil tetap melakukan yang terbaik dalam situasi tersebut. Pada akhirnya, filosofi air bukan hanya tentang mengalir, tetapi tentang bagaimana kita menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran. Bagaimana kita bisa tetap bergerak tanpa terburu-buru, tetap tenang tanpa kehilangan semangat, tetap lembut tanpa kehilangan ketegasan. Jika kita bisa belajar dari air, kita akan menemukan bahwa hidup ini bukanlah tentang melawan atau menaklukkan segalanya, tetapi tentang menemukan cara untuk tetap mengalir dengan bijaksana. Air juga mengajarkan kita untuk tidak melekat pada satu keadaan. Ia tidak pernah bertahan di satu tempat lebih lama dari yang diperlukan. Hujan yang jatuh dari langit tidak selamanya menjadi genangan. Ia meresap ke dalam tanah, mengalir ke sungai, atau menguap kembali ke atmosfer. Dalam hidup, kita seringkali terjebak dalam zona nyaman, enggan bergerak karena takut kehilangan apa yang sudah kita miliki. Tetapi seperti air, kita harus terus berubah, terus bergerak menuju hal-hal baru yang lebih besar. Perubahan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan bagian alami dari perjalanan kita. Lebih jauh lagi, air mengajarkan kita tentang keberanian untuk menjelajah yang tidak diketahui. Sebuah tetes air yang jatuh dari langit tidak tahu di mana ia akan berakhir. Apakah ia akan mengalir ke sungai, menjadi bagian dari danau, atau bergabung dengan lautan luas. Tetapi ia tetap melanjutkan perjalanannya tanpa ragu. Dalam hidup, kita seringkali takut melangkah karena tidak tahu kemana arah perjalanan akan membawa kita. Namun, justru dengan terus bergerak, kita akan menemukan jalan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Air juga menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu memiliki waktunya. Hujan tidak turun selamanya, sungai tidak selalu deras, dan ombak pun kadang tenang. Dalam hidup, ada waktu untuk berusaha dan ada waktu untuk beristirahat, ada waktu untuk berbicara dan ada waktu untuk mendengarkan. Kita tidak bisa memaksakan segalanya terjadi sekaligus. Kadang, yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah bersabar dan menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Selain itu, air mengajarkan kita untuk meresapi momen saat ini. Ia tidak terburu-buru untuk mencapai tujuannya, tetapi mengalir dengan kesadaran penuh di setiap langkah perjalanannya. Kita pun bisa belajar untuk menikmati setiap tahap dalam hidup ini, tanpa terus-menerus mengejar sesuatu yang belum terjadi atau terjebak dalam masa lalu yang sudah berlalu. Hidup ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang bagaimana kita menikmati setiap langkah dalam perjalanan menuju ke sana. Satu lagi pelajaran dari air adalah tentang bagaimana ia selalu memberi tanpa meminta imbalan. Air menghidupi semua makhluk tanpa membeda-bedakan. Ia memberi kehidupan bagi tanaman, hewan, dan manusia tanpa pamrih. Kita pun bisa belajar untuk memberikan kebaikan tanpa mengharapkan balasan, untuk membantu orang lain bukan karena ingin dihargai, tetapi karena itu adalah bagian dari sifat alami kita sebagai manusia. Di sisi lain, air juga mengajarkan bahwa kadang kita perlu menarik diri. Saat musim kemarau, air berkurang, bukan karena ia lenyap, tetapi karena ia sedang mempersiapkan dirinya untuk kembali di waktu yang tepat. Dalam hidup, ada saatnya kita harus mundur sejenak untuk mengumpulkan energi, untuk merefleksikan diri, dan untuk kembali lebih kuat. Tidak semua pertempuran harus dihadapi dengan kekuatan penuh setiap saat. Kadang, diam dan mengamati adalah langkah terbaik yang bisa kita ambil. Air juga mengajarkan bahwa tidak ada yang benar-benar stagnan dalam kehidupan ini. Bahkan air yang tampak diam dalam danau tetap bergerak, meskipun perlahan.
Kita pun harus terus bertumbuh, meskipun tidak selalu dalam bentuk yang terlihat oleh orang lain. Perubahan tidak selalu harus besar dan dramatis. Kadang, pertumbuhan sejati terjadi dalam keheningan, dalam pemahaman yang semakin dalam tentang diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Pada akhirnya, filosofi air adalah tentang bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan kebijaksanaan, ketenangan, dan keberanian. Bagaimana kita bisa menerima keadaan tanpa kehilangan jati diri, bagaimana kita bisa terus bergerak tanpa merasa terburu-buru, dan bagaimana kita bisa memberi tanpa berharap kembali. Jika kita bisa menerapkan prinsip-prinsip ini dalam hidup kita, kita akan menemukan bahwa kehidupan bukanlah sesuatu yang harus kita lawan, tetapi sesuatu yang harus kita jalani dengan penuh kesadaran dan kelapangan hati. Air juga mengajarkan kita untuk tetap rendah hati. Meskipun ia memiliki kekuatan yang luar biasa, mampu mengikis batu, membentuk lembah, bahkan menghancurkan gunung, ia selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ia tidak pernah meninggikan dirinya sendiri, tetapi justru mencari jalan untuk merendah. Dalam kehidupan, kita sering melihat bahwa orang-orang yang benar-benar kuat bukanlah mereka yang membanggakan diri, tetapi mereka yang tetap rendah hati meskipun memiliki kehebatan. Selain itu, air menunjukkan bahwa fleksibilitas adalah kunci untuk bertahan. Ia bisa berubah bentuk sesuai dengan keadaan, menjadi cair, padat, atau gas. Ia menyesuaikan diri tanpa kehilangan hakikatnya. Dalam hidup, kita pun perlu belajar untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah. Tidak semua hal akan berjalan sesuai rencana, tetapi jika kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan tanpa kehilangan nilai-nilai inti kita akan lebih mudah menghadapi tantangan. Air juga mengajarkan tentang keberlanjutan. Siklus air tidak pernah berhenti, mengalir dari sungai ke laut, menguap ke langit, turun kembali sebagai hujan, dan terus berulang. Ia tidak pernah benar-benar habis, hanya berubah bentuk dan berpindah tempat. Begitu pula dengan energi dan usaha yang kita berikan dalam hidup. Tidak ada yang benar-benar sia-sia. Apa yang kita lakukan hari ini, sekecil apapun, akan berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar di masa depan. Lebih dari itu, air mengajarkan tentang keheningan yang penuh makna. Ia bisa tenang seperti danau yang jernih, tetapi juga bisa bergerak dengan arus yang deras. Dalam hidup, ada saatnya kita harus berbicara dan bertindak, tetapi ada juga saat di mana diam dan mendengarkan lebih penting. Orang yang bijaksana tahu kapan harus bersuara dan kapan harus menahan diri. Seperti air, kita harus memahami kapan harus mengalir deras dan kapan harus diam dalam ketenangan. Air juga memberi pelajaran tentang keuletan. Ia tidak pernah menyerah, bahkan ketika dihadapkan pada penghalang. Jika ada batu besar di hadapannya, ia tidak berhenti, tetapi mencari celah untuk melewati atau mengikisnya sedikit demi sedikit. Dalam kehidupan, kita sering menghadapi rintangan yang tampak mustahil. Tetapi jika kita tetap bergerak, meskipun perlahan, kita akan menemukan jalan untuk mengatasi segala hambatan. Di sisi lain, air juga mengajarkan kita untuk tidak takut kehilangan bentuk lama kita. Ia tidak keberatan meninggalkan sungai untuk bergabung dengan lautan yang luas. Ia tidak takut menguap ke langit untuk kemudian turun kembali sebagai hujan. Dalam hidup, kita pun harus berani berubah. Kadang, kita harus meninggalkan sesuatu yang sudah kita kenal untuk tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Perubahan mungkin terasa menakutkan, tetapi seperti air yang terus bergerak, kita harus percaya bahwa perjalanan kita akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Selain itu, air mengingatkan bahwa keindahan seringkali muncul dari kebersamaan. Setetes air sendirian mungkin tidak berarti banyak, tetapi ketika berkumpul dengan yang lain, ia bisa membentuk sungai, danau, bahkan lautan yang luas. Dalam hidup, kita tidak selalu bisa menghadapi segalanya sendirian. Kadang, kita butuh orang lain untuk bersama-sama melewati perjalanan ini. Kebersamaan, kerjasama, dan saling mendukung adalah bagian dari aliran kehidupan yang membuat segalanya lebih bermakna. Pada akhirnya, filosofi air bukan hanya tentang mengikuti arus, tetapi tentang bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan kebijaksanaan, ketangguhan, dan ketenangan.
Bagaimana kita bisa terus bergerak maju tanpa terburu-buru? Bagaimana kita bisa menghadapi perubahan tanpa takut kehilangan jati diri? Dan bagaimana kita bisa tetap lembut tanpa kehilangan kekuatan? Jika kita bisa belajar dari air, kita akan menemukan bahwa hidup bukanlah tentang melawan segala sesuatu, tetapi tentang menemukan cara untuk mengalir dengan harmoni dan kesadaran penuh. Air juga mengajarkan kita tentang ketulusan. Ia mengalir tanpa pamrih, tidak memilih siapa yang akan merasakan manfaatnya. Ia membasahi tanah yang gersang, menghidupkan tumbuhan, dan memberikan kehidupan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam hidup, kita sering terjebak dalam sikap memberi dengan harapan akan mendapat balasan. Tetapi jika kita bisa belajar dari air, kita akan memahami bahwa ketulusan dalam memberi adalah kebajikan sejati. Orang yang memberi dengan hati yang murni akan selalu menemukan ketenangan dalam dirinya. Lebih dalam lagi, air mengajarkan kita tentang kesederhanaan. Tidak ada yang lebih sederhana daripada setetes air, tetapi justru dalam kesederhanaannya ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia tidak membutuhkan bentuk yang rumit untuk menjadi berguna. Dalam kehidupan, kita sering menganggap bahwa kebahagiaan harus didapat dari hal-hal yang besar dan megah. Padahal, kebahagiaan sejati seringkali datang dari kesederhanaan, dari rasa syukur, dari menikmati momen-momen kecil, dari kebaikan yang kita berikan tanpa beban. Air juga mengingatkan kita bahwa tidak ada yang benar-benar kekal. Sebuah sungai yang deras hari ini bisa menjadi tenang esok hari, dan lautan yang luas bisa menyusut dalam hitungan waktu. Dalam hidup, kita seringkali terlalu melekat pada sesuatu, pada status, materi, atau bahkan perasaan tertentu. Tetapi jika kita menyadari bahwa segala sesuatu selalu berubah, kita akan lebih mudah menerima kenyataan. Kita akan lebih lapang dada dalam menghadapi kehilangan dan lebih siap untuk menyambut hal-hal baru. Selain itu, air mengajarkan kita tentang kepekaan terhadap lingkungan. Ia selalu menyesuaikan diri dengan tempat di mana ia berada. Jika mengalir di tanah berbatu, ia akan mengikuti celah-celah yang ada. Jika berada dalam wadah, ia akan menyesuaikan diri dengan bentuk wadah tersebut. Namun, meskipun berubah bentuk, ia tetaplah air. Dalam kehidupan, kita perlu memahami bahwa menyesuaikan diri dengan lingkungan bukan berarti kehilangan jati diri. Kita bisa beradaptasi tanpa harus mengorbankan prinsip dan nilai yang kita pegang teguh. Pelajaran lain dari air adalah tentang ketekunan dalam menghadapi tantangan. Sebuah tetes air mungkin tampak lemah, tetapi jika ia jatuh terus-menerus pada batu yang keras, pada akhirnya batu itu akan terkikis. Begitu pula dalam kehidupan, usaha kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan hasil yang besar. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu memaksakan segalanya dalam satu waktu. Yang penting adalah terus melangkah, terus berusaha, tanpa kehilangan arah. Air juga mengajarkan kita untuk tidak takut terhadap perjalanan panjang. Dari titik tertinggi di pegunungan, ia bisa mengalir jauh hingga mencapai lautan. Ia tidak pernah mengeluh tentang jarak yang harus ditempuh, tidak mempertanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ia hanya terus bergerak, menikmati setiap tahap perjalanannya. Dalam hidup, kita pun sering tergoda untuk mengukur segalanya dengan hasil akhir. Padahal, perjalanan itu sendiri adalah bagian yang berharga. Setiap langkah yang kita ambil, setiap rintangan yang kita hadapi, semuanya adalah bagian dari pertumbuhan kita. Lebih jauh lagi, air mengajarkan tentang keberanian untuk menjernihkan diri. Air yang keruh pun bisa menjadi jernih kembali jika dibiarkan mengendap dan tidak diganggu. Dalam hidup, ada kalanya kita merasa kacau, merasa terbebani oleh banyak hal. Tetapi jika kita bisa memberi diri kita waktu untuk tenang, untuk merenung, kita akan menemukan kejernihan kembali. Kita tidak perlu selalu bergegas, tidak perlu selalu sibuk. Kadang, diam dan membiarkan segala sesuatu mengendap adalah cara terbaik untuk menemukan kembali ketenangan dalam diri. Pada akhirnya, filosofi air adalah tentang bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan keluasan, kebijaksanaan, dan kesadaran penuh. Tentang bagaimana kita bisa menerima perubahan, menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri,
dan terus bergerak maju dengan ketenangan hati. Jika kita bisa memahami pelajaran ini, kita akan menemukan bahwa hidup tidak harus selalu menjadi perjuangan yang melelahkan. Hidup bisa menjadi perjalanan yang mengalir dengan alami, membawa kita menuju tempat yang seharusnya, dengan cara yang paling indah. Air juga mengajarkan kita tentang kebebasan yang sejati. Ia tidak pernah terikat pada satu bentuk atau satu tempat saja. Ia bisa menjadi sungai yang deras, bisa menjadi embun yang lembut, bisa menguap ke langit, dan bisa kembali turun sebagai hujan. Ia bergerak bebas sesuai dengan siklusnya tanpa pernah terikat oleh satu kondisi. Dalam hidup, kita sering terjebak oleh batasan yang kita buat sendiri, entah itu ketakutan, ekspektasi orang lain, atau bayangan kegagalan. Tetapi jika kita belajar dari air, kita akan menyadari bahwa kebebasan sejati bukan berarti tanpa arah, melainkan tentang kemampuan untuk terus bergerak maju tanpa membiarkan apapun mengikat kita. Air juga mengingatkan kita bahwa perjalanan yang tampak tidak beraturan tetap memiliki tujuan. Jika kita melihat sungai, jalurnya seringkali berliku, tidak pernah lurus. Kadang ia mengalir deras, kadang melambat, bahkan terkadang harus membentuk delta sebelum akhirnya menyatu dengan lautan. Begitu juga dengan hidup. Tidak semua hal akan berjalan seperti yang kita rencanakan, tidak semua perjalanan akan lurus dan mudah. Tetapi setiap belokan, setiap hambatan, adalah bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar. Selama kita tetap bergerak, kita akan sampai pada tujuan kita pada waktunya. Satu lagi pelajaran dari air, ia tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melepas. Jika ada benda yang menghalangi arusnya, air tidak langsung memaksakan diri untuk menabrak. Ia bisa mencari celah untuk melewati, mengalir di sampingnya, atau bahkan menggenang sementara sampai akhirnya menemukan jalan baru. Dalam hidup, kita perlu belajar untuk tidak selalu melawan segala sesuatu dengan paksa. Ada hal-hal yang memang harus kita perjuangkan, tetapi ada juga saatnya kita perlu melepaskan, menunggu, atau mencari cara lain untuk tetap melangkah. Air juga mengajarkan kita tentang keindahan dari kesabaran. Air tidak pernah terburu-buru dalam mengukir bebatuan, tetapi dengan tetesan yang konsisten, ia mampu menciptakan gua-gua yang menakjubkan. Begitu pula dalam hidup, kita seringkali ingin melihat hasil instan dari usaha kita. Namun, sesuatu yang besar dan berharga seringkali membutuhkan waktu. Keberhasilan, pertumbuhan, kebijaksanaan, semua itu adalah hasil dari proses panjang yang dijalani dengan kesabaran dan ketekunan. Selain itu, air juga mengingatkan bahwa tidak semua hal harus terlihat untuk memiliki dampak. Uap air mungkin tidak tampak kasat mata, tetapi ia memiliki peran besar dalam keseimbangan alam. Begitu juga dengan tindakan kecil dalam hidup kita. Sebuah kebaikan sederhana, sebuah senyuman, sebuah kata yang menguatkan seseorang, mungkin tampak tidak berarti, tetapi bisa membawa perubahan besar yang tidak kita duga. Kita tidak harus selalu terlihat menonjol untuk memberi dampak. Kadang, hal-hal kecil yang tidak terlihat justru memiliki arti yang lebih mendalam. Lebih jauh lagi, air mengajarkan kita tentang ketenangan dalam kedalaman. Permukaan laut bisa berombak, bisa bergejolak karena angin dan badai, tetapi di kedalamannya, ia tetap tenang. Dalam hidup, kita seringkali dihadapkan pada situasi yang penuh gejolak, penuh tekanan. Tetapi jika kita memiliki ketenangan dalam hati, jika kita memiliki kedalaman pemahaman, kita tidak akan mudah terguncang. Kita akan tetap stabil, tetap teguh, meskipun dunia di sekitar kita sedang berputar dengan cepat. Air juga mengingatkan kita bahwa semua hal dalam hidup ini adalah bagian dari aliran yang lebih besar. Setiap tetes air yang turun sebagai hujan akan kembali ke laut, setiap sungai yang mengalir akan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih luas. Begitu juga dengan hidup kita. Apapun yang kita lakukan, setiap pilihan, setiap tindakan, adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kita mungkin tidak selalu melihat hasilnya secara langsung, tetapi kita adalah bagian dari aliran kehidupan yang terus bergerak dan terus berubah. Pada akhirnya, jika kita bisa memahami filosofi air, kita akan menemukan bahwa hidup tidak perlu menjadi sesuatu yang penuh tekanan.
Kita hanya perlu mengalir dengan kesadaran, menerima perubahan dengan bijaksana, dan terus bergerak dengan ketenangan hati. Seperti air, kita bisa menjadi kuat tanpa harus memaksakan diri, kita bisa tetap tenang di tengah badai, dan kita bisa menemukan jalan menuju kebahagiaan sejati tanpa harus melawan arus kehidupan. Air juga mengajarkan kita tentang keseimbangan. Ia tidak selalu diam, tetapi juga tidak selalu bergerak liar. Kadang ia tenang seperti danau yang memantulkan cahaya bulan, kadang ia deras seperti air terjun yang menghantam bebatuan. Ia menyesuaikan diri dengan situasi, tetapi tetap mempertahankan esensinya. Begitu pula dalam hidup, kita tidak harus selalu sibuk atau selalu diam, tetapi tahu kapan harus bertindak dan kapan harus beristirahat. Keseimbangan antara usaha dan penerimaan adalah kunci untuk menjalani hidup dengan lebih harmonis. Selain itu, air juga menunjukkan bahwa fleksibilitas adalah kekuatan, bukan kelemahan. Ia bisa berubah bentuk menjadi apapun tanpa kehilangan sifat aslinya. Saat didinginkan, ia menjadi es yang kokoh. Saat dipanaskan, ia menjadi uap yang melayang bebas. Dalam kehidupan, kita juga harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Bukan berarti kita kehilangan jati diri, tetapi kita menyesuaikan diri dengan keadaan agar bisa bertahan dan berkembang. Kadang kita perlu kuat, kadang kita perlu lembut. Kadang kita perlu tetap diam, kadang kita harus mengalir cepat. Semua itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Pelajaran lain dari air adalah bahwa ia memberi tanpa memilih. Air tidak menilai siapa yang layak mendapat manfaat darinya. Ia mengalir kemanapun ia bisa, memberikan kesegaran pada siapa saja yang membutuhkannya. Ia membasahi tanah, memberi kehidupan bagi tumbuhan, menjadi sumber energi bagi manusia. Hidup pun seharusnya seperti itu. Kita tidak perlu terlalu banyak memilih kepada siapa kita berbuat baik. Kita cukup menjadi seseorang yang membawa manfaat, tanpa harus berharap balasan. Air juga tidak pernah menyimpan dendam. Jika dilempar batu, ia tidak marah. Jika diinjak, ia tidak melawan. Ia hanya menyesuaikan diri, kembali ke bentuknya semula. Dalam hidup, seringkali kita dihadapkan pada hal-hal yang menyakitkan, pada orang-orang yang menyakiti kita. Tetapi jika kita seperti air, kita tidak akan membiarkan rasa marah dan dendam mengotori kejernihan hati kita. Kita akan belajar untuk melepaskan, untuk tetap mengalir tanpa terbebani oleh hal-hal yang tidak perlu. Selain itu, air juga mengajarkan bahwa keindahan tidak harus dipaksakan. Ia tidak pernah berusaha untuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Ia tidak mencoba menarik perhatian, tetapi justru karena kesederhanaannya, ia menjadi sesuatu yang menenangkan dan menyegarkan. Dalam hidup, kita tidak perlu berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri kita. Kita cukup menjadi diri sendiri, dan keindahan itu akan muncul dengan sendirinya. Lebih jauh lagi, air mengingatkan bahwa segala sesuatu dalam hidup ini adalah bagian dari siklus. Ia tidak pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk. Hujan turun, mengalir ke sungai, menuju laut, lalu kembali menjadi awan. Begitu pula dalam kehidupan. Setiap akhir bukanlah benar-benar akhir, tetapi bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang baru. Jika kita kehilangan sesuatu, bukan berarti semuanya berakhir, tetapi itu adalah tanda bahwa ada perubahan yang sedang terjadi, ada sesuatu yang baru yang akan datang. Air juga memberi kita pelajaran tentang keberanian. Ia tidak takut untuk jatuh. Lihatlah air terjun, ia menjatuhkan dirinya dari ketinggian tanpa ragu, karena ia tahu ia akan tetap menjadi dirinya sendiri. Dalam hidup, kita seringkali takut untuk mengambil risiko, takut untuk keluar dari zona nyaman, takut untuk jatuh. Tetapi seperti air, kita harus percaya bahwa jatuh bukan berarti hancur, melainkan bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar. Pada akhirnya, filosofi air bukan hanya tentang bagaimana kita menjalani hidup, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami diri sendiri. Jika kita bisa belajar untuk mengalir seperti air, kita akan menemukan kebebasan, ketenangan, dan kebahagiaan yang sejati. Kita akan tahu kapan harus maju dan kapan harus berhenti,
kapan harus bertahan dan kapan harus melepas, kapan harus menjadi kuat dan kapan harus menjadi lembut. Dengan begitu, hidup kita akan menjadi lebih selaras dengan alam, lebih damai, dan lebih bermakna. Air juga mengajarkan kita tentang keikhlasan. Ia tidak pernah memaksakan jalannya sendiri, tetapi selalu menemukan cara untuk terus mengalir. Ia tidak mempertanyakan mengapa ia harus mengalir ke arah tertentu, mengapa harus menghadapi hambatan, atau mengapa harus melewati jalan yang berliku. Ia hanya bergerak dengan tenang, menerima setiap perjalanan sebagai bagian dari takdirnya. Dalam hidup, seringkali kita dipenuhi pertanyaan dan kegelisahan tentang hal-hal yang berada di luar kendali kita. Tetapi jika kita bisa seperti air, menerima dengan ikhlas, tanpa perlawanan yang sia-sia, hidup akan terasa lebih ringan dan damai. Lebih dari itu, air mengajarkan bahwa keberlanjutan lebih penting daripada kecepatan. Ia tidak terburu-buru untuk sampai ke laut, tetapi ia tahu pasti bahwa suatu saat ia akan tiba. Tetesan kecil bisa menggali batu, bukan karena kekuatannya, tetapi karena ketekunannya. Begitu juga dalam hidup, kita seringkali ingin melihat hasil instan dari usaha kita. Kita ingin perubahan terjadi dengan cepat, ingin kesuksesan datang tanpa penantian. Tetapi kehidupan bekerja seperti air, ia bergerak perlahan, tetapi pasti. Yang kita butuhkan bukanlah kecepatan, tetapi konsistensi. Selain itu, air juga memberi kita pelajaran tentang kelembutan yang mengalahkan kekerasan. Batu yang keras bisa terkikis oleh air yang lembut. Tidak dengan kekerasan atau kemarahan, tetapi dengan kesabaran dan ketekunan. Ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup, kita tidak selalu harus menggunakan kekuatan untuk menghadapi masalah. Kadang, kelembutan, kesabaran, dan kebijaksanaan justru lebih efektif daripada kemarahan atau konfrontasi. Seperti air yang mengikis batu, pendekatan yang lembut bisa membawa perubahan yang jauh lebih besar daripada kekerasan. Air juga tidak pernah merasa takut untuk bertransformasi. Ia bisa menguap menjadi awan, turun menjadi hujan, membeku menjadi es, dan kembali mencair. Ia tidak terikat pada satu bentuk, tetapi selalu beradaptasi dengan lingkungan dan kebutuhannya. Dalam hidup, kita juga perlu memiliki fleksibilitas ini, bersedia berubah ketika diperlukan, bersedia menyesuaikan diri tanpa kehilangan esensi diri kita. Banyak orang takut berubah, takut keluar dari kebiasaan lama, tetapi perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Seperti air, kita harus percaya bahwa setiap perubahan membawa kita ke tahap yang lebih baik. Air juga mengajarkan kita tentang pentingnya memberi ruang. Ia tidak akan memaksa dirinya masuk ke tempat yang sudah penuh, tetapi menyesuaikan diri, mencari celah, atau mengalir ke tempat lain. Dalam hidup, kita seringkali terlalu memaksakan sesuatu, memaksakan hubungan, pekerjaan, atau keadaan yang sebenarnya sudah tidak lagi cocok bagi kita. Tetapi seperti air, kita harus belajar untuk memberi ruang, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Ketika kita tidak lagi memaksakan sesuatu yang tidak seharusnya, kita akan menemukan jalan yang lebih alami dan lebih baik untuk diri kita. Satu lagi pelajaran dari air, ia tidak terpengaruh oleh masa lalu. Jika air kotor melewati sungai, sungai tidak menyimpannya selamanya. Ia terus mengalir, membiarkan kotoran itu terbawa pergi, hingga akhirnya jernih kembali. Dalam hidup, kita juga sering membawa beban masa lalu, kesalahan, penyesalan, luka. Tetapi jika kita ingin hidup dengan lebih damai, kita harus belajar seperti air. Biarkan masa lalu berlalu, jangan menyimpannya terlalu lama. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik, lebih tenang, dan lebih bahagia. Air juga mengingatkan kita bahwa keberadaan kita bukan hanya untuk diri sendiri. Ia tidak mengalir hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memberi kehidupan bagi makhluk lain. Ia menjadi sumber bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Dalam hidup, kita juga bisa menemukan makna yang lebih dalam ketika kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memberi manfaat bagi orang lain. Ketika kita hidup bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk berbagi, hidup kita akan menjadi lebih berarti. Pada akhirnya,
Filosofi air mengajarkan kita bahwa kehidupan tidak harus dijalani dengan penuh tekanan atau perlawanan. Kita bisa mengalir dengan tenang, menerima setiap perubahan dengan bijaksana, dan terus bergerak maju dengan kesabaran. Kita bisa kuat tanpa harus menjadi kasar, bisa lembut tanpa harus menjadi lemah. Dengan memahami cara air bergerak, kita akan menemukan cara untuk hidup dengan lebih harmonis, lebih damai, dan lebih bebas dari beban yang tidak perlu. Air juga mengajarkan bahwa keseimbangan adalah kunci kehidupan. Ia tidak pernah berlebihan dalam satu keadaan. Saat menguap, ia menjadi awan, lalu turun sebagai hujan, kemudian mengalir kembali ke sungai dan lautan. Ia tidak pernah berdiam di satu tempat terlalu lama, tidak menjadi terlalu banyak atau terlalu sedikit. Dalam hidup, kita seringkali terjebak dalam ekstrim, terlalu sibuk atau terlalu malas, terlalu keras pada diri sendiri atau terlalu permisif. Jika kita ingin hidup yang harmonis, kita harus belajar menyeimbangkan semua aspek kehidupan kita, seperti air yang selalu menemukan titik tengahnya. Selain keseimbangan, air juga mengajarkan kita tentang keterbukaan. Ia tidak pernah membatasi dirinya untuk hanya mengalir di satu jalur. Jika jalannya terhalang, ia akan mencari celah, membentuk rute baru, atau bahkan menciptakan jalannya sendiri. Dalam hidup, kita seringkali takut untuk mencoba sesuatu yang baru, terjebak dalam pola pikir sempit, atau membatasi diri kita sendiri dengan ketakutan dan keraguan. Tetapi seperti air, kita harus tetap terbuka terhadap peluang dan perubahan. Jangan takut untuk mengeksplorasi jalan yang belum pernah kita lewati, karena bisa jadi di sanalah kita menemukan sesuatu yang lebih baik. Keberanian untuk bergerak maju juga menjadi pelajaran lain dari air. Ia tidak pernah berhenti mengalir, bahkan ketika menghadapi tantangan besar. Sungai akan tetap mengalir meski harus melewati batuan terjal, air laut tetap akan pasang surut meskipun angin kencang menerpa. Begitu juga dalam hidup, kita harus terus melangkah meskipun rintangan menghadang. Ketika kita merasa kehilangan arah atau merasa hidup begitu berat, ingatlah bahwa seperti air, kita selalu bisa menemukan jalan untuk terus bergerak. Tidak peduli seberapa lambat, yang penting kita tidak berhenti. Air juga mengajarkan kita tentang refleksi. Ia menjadi cermin bagi dunia sekitarnya, mencerminkan langit yang biru, pepohonan yang hijau, dan cahaya bulan yang bersinar. Tetapi ia hanya bisa menjadi cermin yang jernih ketika dalam keadaan tenang. Jika air terlalu bergejolak, ia tidak bisa merefleksikan apapun dengan jelas. Begitu pula dengan diri kita, ketika pikiran kita terlalu sibuk, terlalu gelisah, atau dipenuhi oleh emosi yang tak terkendali, kita sulit melihat dengan jernih. Oleh karena itu, kita perlu meluangkan waktu untuk menenangkan diri, melakukan refleksi, dan kembali ke dalam diri kita sendiri agar bisa melihat kehidupan dengan lebih jelas. Pelajaran lain dari air adalah tentang keberagaman. Ia bisa bergabung dengan sungai, lautan, atau bahkan menyatu dengan udara sebagai uap, tetapi tetap mempertahankan esensinya sebagai air. Dalam kehidupan sosial, kita juga hidup dalam keberagaman. Kita bertemu dengan orang-orang dari latar belakang, keyakinan, dan pandangan yang berbeda. Seperti air yang bisa beradaptasi tanpa kehilangan dirinya, kita pun harus belajar untuk tetap menjadi diri sendiri, tetapi juga mampu berbaur dan bekerja sama dengan orang lain tanpa merasa terancam atau kehilangan jati diri. Air juga tidak pernah merasa lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Ia bisa berada di tempat tertinggi sebagai awan atau turun ke tempat terdalam di lautan, tetapi tetap menjalani perannya dengan sempurna. Ini mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam kesombongan ketika berada di atas, atau merasa rendah diri ketika berada di bawah. Semua fase dalam hidup memiliki maknanya sendiri, dan kita hanya perlu menjalani peran kita sebaik mungkin, apapun keadaannya. Selain itu, air tidak pernah menyimpan dendam. Ia bisa mengalami pencemaran, tetapi tetap memiliki kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri melalui proses alami. Hujan membersihkan polusi, sungai membawa kotoran ke laut, dan mata air terus memurnikan dirinya. Dalam hidup, kita seringkali menyimpan luka dan dendam dari masa lalu. Tetapi seperti air,
Kita harus belajar untuk melepaskan, membersihkan hati, dan memberi diri kita kesempatan untuk tumbuh kembali. Air juga menunjukkan bahwa kehidupan bukan hanya tentang menerima, tetapi juga tentang memberi. Ia tidak hanya mengalir ke satu arah dan mengambil semuanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga memberikan kehidupan bagi lingkungan sekitarnya. Tanaman tumbuh subur karena air, hewan bisa bertahan hidup karena air, manusia pun bergantung pada air. Dalam hidup, kita tidak hanya perlu menerima kebaikan, tetapi juga berbagi dengan orang lain. Semakin banyak kita memberi, semakin besar manfaat yang kita bawa ke dunia. Terakhir, air mengajarkan kita untuk tetap rendah hati. Meskipun memiliki kekuatan besar, mampu menghancurkan batu, menenggelamkan daratan, dan menciptakan perubahan besar di alam, ia tetap mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ia tidak pernah membanggakan kekuatannya, tetapi justru mencari keseimbangan. Dalam hidup, kerendahan hati adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian. Tidak perlu membuktikan kepada dunia betapa hebatnya kita. Yang penting adalah bagaimana kita bisa membawa manfaat dan kebaikan seperti air yang menghidupkan dunia. Air juga mengajarkan kita tentang kesabaran. Ia tidak pernah terburu-buru, tetapi selalu mencapai tujuannya. Tetesan air yang terus-menerus jatuh bisa melubangi batu, bukan karena kekuatannya yang besar, tetapi karena ketekunan dan konsistensinya. Dalam hidup, banyak orang menginginkan hasil instan, ingin sukses dalam semalam, atau berharap impian mereka terwujud tanpa usaha yang berkelanjutan. Tetapi seperti air yang dengan sabar mengukir jalannya sendiri, kita harus terus bergerak maju dengan ketekunan. Tidak masalah jika progres kita terasa lambat, yang penting kita tetap bergerak. Selain kesabaran, air juga mengajarkan kita tentang keheningan. Ia bisa begitu tenang, tetapi di balik ketenangannya tersimpan kekuatan yang luar biasa. Laut yang terlihat tenang di permukaannya menyimpan kedalaman yang penuh misteri. Banyak hal di dunia ini yang tidak perlu diumbar atau dijelaskan kepada semua orang. Ada saatnya kita perlu diam, merenung, dan membiarkan tindakan kita berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Dalam keheningan, kita bisa menemukan jawaban, memahami diri sendiri lebih dalam, dan melihat kehidupan dengan lebih jernih. Air juga menunjukkan kepada kita bahwa kelembutan bukanlah kelemahan. Ia begitu lembut dan fleksibel, tetapi mampu menghancurkan batu, memindahkan gunung, dan mengubah lanskap dunia. Dalam hidup, banyak orang menganggap bahwa menjadi lembut adalah tanda kelemahan. Tetapi justru sebaliknya, kelembutan adalah kekuatan yang mampu menaklukkan bahkan yang paling keras. Orang yang bisa bersikap lembut dalam menghadapi kemarahan, bersabar dalam menghadapi kesulitan, dan tetap tenang dalam menghadapi tantangan adalah orang yang memiliki kekuatan sejati. Air juga tidak pernah memilih-milih. Ia memberikan manfaat kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Ia membasahi tanah yang kering, memberi kehidupan kepada tanaman dan hewan, tanpa pernah bertanya apakah mereka pantas atau tidak. Ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang penuh dengan kebaikan tanpa pamrih. Ketika kita bisa memberi tanpa mengharapkan imbalan, hidup kita akan terasa lebih bermakna. Sifat air yang selalu mengalir juga mengajarkan kita untuk tidak terjebak di masa lalu. Ia tidak pernah berhenti di satu tempat terlalu lama. Jika ada sesuatu yang menghambat jalannya, ia mencari cara lain untuk tetap bergerak maju. Dalam hidup, banyak orang yang terjebak dalam penyesalan atau kenangan lama, sehingga sulit untuk melangkah ke depan. Tetapi seperti air, kita harus belajar untuk melepaskan. Tidak semua hal bisa kita kendalikan, dan tidak semua hal harus kita genggam erat. Ketika kita bisa belajar untuk melepaskan dengan ikhlas, kita akan merasa lebih ringan dan bebas. Air juga mengajarkan kita tentang fleksibilitas. Ia bisa berubah bentuk, dari cair menjadi uap, dari uap menjadi es, dan kembali lagi menjadi cair. Ia beradaptasi dengan lingkungannya tanpa kehilangan esensinya. Dalam hidup, kita juga harus memiliki fleksibilitas seperti air. Dunia terus berubah, situasi tidak selalu sesuai dengan harapan kita, dan rencana yang kita buat mungkin tidak selalu berjalan mulus.
Tetapi jika kita bisa beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan diri kita sendiri, kita akan mampu bertahan dalam kondisi apapun. Bahkan dalam keadaan sulit, air tetap menemukan caranya untuk bertahan. Ia bisa meresap ke dalam tanah, menembus celah-celah kecil, atau menguap ke udara sebelum akhirnya turun kembali sebagai hujan. Tidak peduli seberapa berat tantangan yang kita hadapi, kita selalu memiliki pilihan untuk bertahan dan menemukan cara lain. Tidak ada yang benar-benar buntu jika kita mau terus mencari jalan. Air juga mengajarkan kita tentang ketulusan. Ia tidak berpura-pura menjadi sesuatu yang lain. Ia mengalir dengan alami, mengikuti bentuknya sendiri, tanpa mencoba menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Dalam hidup, seringkali kita merasa harus menjadi seperti orang lain agar diterima, atau berusaha memenuhi ekspektasi orang lain demi pengakuan. Tetapi seperti air, kita harus belajar untuk menjadi diri sendiri. Ketika kita jujur pada diri sendiri dan menjalani hidup dengan ketulusan, kita akan merasa lebih damai dan bahagia. Pelajaran lain dari air adalah tentang kesederhanaan. Ia tidak pernah berlebihan atau memaksakan dirinya. Ia hanya mengalir dengan alami, memberikan kehidupan tanpa meminta pujian. Dalam hidup, kita seringkali terjebak dalam keinginan untuk lebih dan lebih lagi, lebih sukses, lebih kaya, lebih diakui. Tetapi kebahagiaan sejati justru ditemukan dalam kesederhanaan, dalam menjalani hidup dengan penuh syukur dan tanpa beban ambisi yang berlebihan. Seperti air yang bisa menyesuaikan diri dengan wadahnya tetapi tetap mempertahankan esensinya, kita juga harus belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan tanpa kehilangan jati diri kita. Kita bisa menghadapi berbagai situasi, bertemu dengan berbagai orang, dan mengalami berbagai perubahan dalam hidup. Tetapi yang paling penting adalah tetap menjadi diri sendiri dimanapun kita berada. Dalam perjalanan hidup, kita bisa memilih untuk menjadi seperti air, mengalir dengan alami, menerima dan beradaptasi dengan perubahan, tetap lembut tetapi kuat, serta terus bergerak maju tanpa terjebak di masa lalu. Jika kita bisa menerapkan filosofi air dalam kehidupan kita, kita akan menemukan ketenangan, keseimbangan, dan kebijaksanaan yang membawa kita pada kehidupan yang lebih harmonis dan bermakna. Air juga mengajarkan kita tentang keseimbangan. Ia bisa mengalir dengan tenang di sungai, tetapi juga bisa membentuk gelombang besar di lautan. Dalam hidup, kita perlu menemukan keseimbangan antara kerja keras dan istirahat, antara ambisi dan rasa syukur, antara memberi dan menerima. Terlalu banyak tekanan bisa membuat kita kelelahan, tetapi terlalu santai juga bisa membuat kita kehilangan arah. Seperti air yang selalu mencari titik keseimbangannya, kita pun harus belajar untuk mengatur hidup agar tetap harmonis. Pelajaran lain yang bisa kita ambil dari air adalah kemampuannya untuk membersihkan. Air bisa menyapu kotoran, menghilangkan debu, dan membawa kehidupan baru ke tempat yang gersang. Begitu juga dengan diri kita, kadang kita perlu membersihkan hati dan pikiran dari emosi negatif, dari dendam, rasa takut, dan beban masa lalu. Kita perlu membiarkan hal-hal buruk mengalir pergi, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih ringan, lebih jernih, dan lebih damai. Air juga menunjukkan bahwa kehidupan itu terus berputar. Siklus air membawa hujan ke bumi, mengalir ke sungai, menuju lautan, lalu menguap kembali ke langit. Hidup kita pun seperti itu. Ada saat kita mengalami kesedihan, tetapi setelah itu akan datang kebahagiaan. Ada masa sulit, tetapi setelahnya akan ada kemudahan. Tidak ada yang benar-benar tetap, semuanya terus berubah dan bergerak dalam keseimbangan. Saat kita memahami hal ini, kita akan lebih mudah menerima keadaan dan menjalani hidup dengan lebih tenang. Yang terakhir, air mengajarkan kita untuk tetap rendah hati. Ia selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah, tetapi justru di sanalah ia memberikan kehidupan yang paling berharga. Dalam hidup, semakin tinggi seseorang, semakin banyak ia memberi manfaat kepada orang lain. Seperti air yang tidak sombong dengan kekuatannya, kita pun harus belajar untuk tetap rendah hati, tidak merasa lebih baik dari orang lain, dan selalu berbuat kebaikan dengan tulus. Jadi, mari kita belajar dari air. Mengalir dengan alami, tetap lembut tetapi kuat,
menerima perubahan tanpa kehilangan diri sendiri, dan selalu bergerak maju tanpa terjebak di masa lalu. Biarkan hidup mengalir dengan caranya sendiri, dan kita akan menemukan ketenangan serta kebijaksanaan di dalamnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang membutuhkannya. Sampai jumpa di video berikutnya.